Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarota Santapan Rohani kita dari Jemaat Shilo Campagaya pada edisi Sabtu 21 Agustus 2025. Melandasi segala aktivitas kita hari ini, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Melandasi seluruh kegiatan kami pagi ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Perlengkapi kami semua ya Tuhan, demi Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasanya, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapatkan jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini menghayati Injil Yesus Kristus. Menghayati Injil Yesus Kristus. Injil dimulai dengan penderitaan, namun segera diikuti oleh kemenangan. Demikianlah Yesus Kristus membayar dengan harga nyawanya sendiri agar Injil keselamatan dapat dinikmati oleh manusia. Sekalipun ia Maha Pemurah, namun anugerahnya bukan barang murahan. Karena itu, setiap orang yang terus hidup dalam Injil keselamatan akan terus merasakan damai sejahtera, sekalipun mengalami penderitaan. Situasi inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam kehidupan
menikmati Injil keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anugerah Injil keselamatan dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupan Paulus dan Silas. Sekalipun mereka harus mengalami tantangan dan penderitaan, namun mereka tetap teguh dalam pendirian memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah rahasia dari kekuatan Injil, yaitu bahwa ancaman kematian sekalipun tidak dapat menghalanginya. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, karena Injil keselamatan dalam Yesus Kristus merupakan kekuatan yang mengalahkan maut, dan kekuatan itu disebut kasih. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dalam kasih Kristus tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan yang memampukan Paulus dan Silas untuk terus memberitakan Injil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang dapat memutuskan untuk menerima Injil, dimerdekakan dari maut. Sebaliknya, setiap orang juga bisa memutuskan untuk menolak Injil dan terus menikmati kesenangan duniawi atau dosa, namun tetap berada dalam belenggu maut. Tanda bahwa kita telah menerima Injil adalah ketika kita merasa terbeban dan bertindak untuk memberitakan Injil sebagaimana Yesus Kristus yang penuh belas kasihan menyelamatkan manusia berdosa. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, betapa kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh kami hayati dan kami berlakukan dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan seluruh pendengar setia Sarota dari Jemaat Shilo Campagaya, dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun mereka. Tuhan berkati dalam segala aktivitas hari ini ya Tuhan. Beberapa saudara dan orang tua kekasih kami dari Jemaat Shilo Campagaya dalam kelemahan tubuh, Tuhan boleh melawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka yang dalam pergumulan sehingga boleh keluar dari pergumulan itu. Tuhan, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, kiranya Tuhan memberkati di dalam bekerja dan mencari pekerjaan ya Tuhan, sehingga suatu saat yang Tuhan tentukan boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Anak-anak kami dari tingkat TK sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan di masing-masing tingkat pendidikannya ya Tuhan, dalam mengikuti akan pelajaran-pelajaran dan perkuliahan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami ini sehingga apa yang dicita-citakan boleh mereka raih hanya di dalam nama Tuhan. Bapa di surga,
kami semua ya Tuhan, kami dalam keadaan berbagai kehidupan, berbagai keadaan kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup ada sebagaimana adanya, yang semuanya itu adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa permohonan kami dan ucapan syukur kami ini ya Tuhan, hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini dari Sarota Jemaat Silo Campagaya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.